Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Karya Roh Kudus melalui Gerakan Pentakosta. Dalam Kisah 1 ayat 8 firman berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ada beberapa hal penting yang saya mau bagikan kepada saudara. Bagian A adalah perkembangan gerakan Pentakosta. Kita berada pada Minggu Paskah, kenaikan Yesus dan Pentakosta. Yesus yang mati bangkit untuk menyelamatkan kita, kemudian dia naik ke sorga dan dia mencurahkan Roh Kudusnya pada hari Pentakosta. Saudara, ketika murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka yang semula penakut menjadi pemberani. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Gereja mula-mula dilahirkan dan sejak itu berita Injil tersebar ke seluruh dunia. Tetapi abad-abad pertengahan api kegerakan itu mulai surut karena lebih banyak tata cara duniawi, manusiawi yang dilakukan oleh para petinggi gereja. Namun Allah ingin memulihkan umatnya. Di awal abad ke-20, Roh Kudus mulai dicurahkan kembali. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika yang namanya Charles Parham, orang kulit putih, berdoa semalam suntuk dari 31 Desember sampai 1 Januari tahun 1900. Dan kemudian dia menumpangkan tangannya kepada murid dari sekolah Alkitab yang dia dirikan. Dan orang yang dia doakan penuh dengan Roh Kudus berbicara di dalam bahasa lain yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Sehingga Charles mengerti bahwa fenomena di loteng Yerusalem terjadi lagi di abad 20. Beberapa tahun kemudian, tahun 1906, ada seorang berkulit hitam bernama William Seymour mengadakan ibadah di rumah seorang Kristen. Tapi kemudian lawatan Roh Kudus terjadi. Sehingga akhirnya mereka bersama harus menyewa sebuah tempat di Azusa Street, di Jalan Azusa di Los Angeles. Dan tiap hari orang berdoa, orang menyembah, memuji Tuhan. Dan mereka juga mendoakan orang-orang sakit. Banyak mujizat. Salah satu fenomena yang muncul selain kesembuhan ilahi adalah orang berbahasa roh kembali. Seperti yang dicatat dalam Alkitab. Ini kemudian melahirkan gerakan Pentakosta yang menjalar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Nah, secara statistik pergerakan Pentakosta atau karismatik adalah fenomena agama yang tercepat dalam sejarah manusia. Kini diperkirakan ada 660 juta atau lebih orang Pentakosta atau karismatik di seluruh dunia. Dibandingkan dengan kelompok Injili atau Reform yang jauh lebih lama yang hanya berjumlah kira-kira 180 juta di seluruh dunia. Jadi Pentakosta karismatik bisa 3,5 kali lipat lebih banyak dari kelompok Injili atau Reform. Di Indonesia sendiri diperkirakan kelompok Injili atau Reform lebih kurang 6 juta tapi Pentakosta karismatik 10 juta lebih. Jadi pergerakannya sangat luar biasa padahal ini merupakan satu kegerakan yang relatif baru dibandingkan dengan gereja-gereja tradisional yang sudah ada berabad-abad. Nah, saudara, kita melihat ada beberapa kunci dari perkembangan dari Pentakostalisme. Saya sebut sebagai 3P. Yang pertama adalah pujian dan penyembahan. Kaum Pentakosta tidak menyukai liturgi yang kaku, tetapi mereka menyanyikan puji-pujian yang penuh dengan semangat atau pujian yang menyentuh hati, disertai dengan musik yang lengkap.
Nah, pujian dan penyembahan dengan segenap hati ini merupakan sarana untuk setiap umat mengalami Tuhan. Kaum Pentakosta percaya bahwa Allah bukan hanya sekedar konsep intelektual di dalam pikiran, melainkan dia pribadi yang bisa dirasakan kehadirannya secara nyata. Alkitab berkata Allah hadir di tengah pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Kata pujian yang dipakai di sana berasal dari kata Ibrani tehila, artinya menyanyi dalam roh. Berarti dengan segenap hati, dengan kesungguhan. Makanya mereka menyanyi bukan asal-asal nyanyi, tapi sungguh-sungguh dengan sangat menjiwai. Jemaat juga tidak menjadi penonton yang hanya melihat orang-orang nyanyi di mimbar, di panggung, mendengarkan kur, paduan suara yang sudah berlatih berminggu-minggu. Walaupun tidak salah ada kur dan pemimpin lagu di depan. Tetapi dalam kelompok Pentakosta, semua jemaat didorong berpartisipasi secara aktif dan spontan dalam mengekspresikan kecintaannya kepada Tuhan dalam ibadah. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersujud, ada yang mengangkat tangan, dan tidak harus disuruh. Mereka melakukan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang kemudian mulai mengalami experience, pengalaman dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, sehingga kelompok Pentakosta mengalami perkembangan yang pesat. Kedua adalah peperangan rohani. Kaum Pentakosta meyakini bahwa masalah dalam kehidupan manusia, misalnya stres, ada konflik dalam keluarga, ada hambatan dalam bisnis, bukan hanya fenomena psikologis atau sosial, tetapi mereka juga melihat ini mungkin adalah serangan spiritual dari kuasa-kuasa roh jahat yang harus dipatahkan melalui doa, terutama doa syafaat dengan menggunakan otoritas nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Efesus 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Maka umat Pentakosta percaya kuasa Tuhan selalu tersedia bagi setiap orang percaya yang meminta dengan iman tanpa memandang status sosial atau pendidikannya. Waktu mereka sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan mengalahkan kuasa setan dan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya, sehingga mereka mengalami kelegaan daripada Tuhan. Nah, ini memberi pengharapan di tengah penderitaan. Karena mereka juga percaya bahwa janji kesembuhan dan pemulihan itu bukan hanya terjadi pada zaman rasul-rasul. Dalam teologi sesasionis, semuanya sudah berakhir pada zaman itu. Tetapi kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Yesus tetap sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia menyembuhkan, sekarang dia menyembuhkan. Kalau dulu dia membuat mujizat, sekarang pun dia bisa membuat mujizat. Sehingga akhirnya mereka menerima jawaban konkret bagi masalah-masalah yang mereka hadapi. Baik itu penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga. Karena di dalam doa, permintaan kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan, Tuhan menyatakan mujizat. Dan yang ketiga, mereka adalah pesaksi yang aktif. Kaum Pentakosta didorong bersaksi apa yang Tuhan lakukan sepanjang minggu ini bagimu secara pribadi. Sehingga kesaksian itu dianggap firman yang menjadi daging. Apa yang kita baca dalam Alkitab, benar-benar kita rasakan, kita alami, kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, jika dalam teologi reform pada umumnya sangat tekstual, kaum Pentakosta sangat naratif. Mereka bisa melihat ayat firman kemudian menerapkan dalam kehidupan dan berkata, aku juga ngalami loh pertolongan Tuhan. Dulu Daud pernah mengalahkan Goliat. Aku sih musuhnya bukan Goliat, tapi masalah besar ini ibarat Goliat, tapi bersama Tuhan aku menang. Nah, yang begini itu disaksikan dengan berkobar-kobar kepada banyak orang. Mereka percaya bahwa menceritakan perbuatan Tuhan akan melepaskan kuasa yang sama bagi pendengarnya. Orang-orang yang mendengarnya akan berkobar-kobar dan mereka bisa mengalami, kalau engkau melihat aku kan sakit tapi doa disembuhkan Tuhan. Kamu juga kalau doa bisa loh disembuhkan sama Tuhan.
Aku dulu hidup hancur-hancuran, kacau lah keluargaku, hampir cerai dan sebagainya. Tapi waktu aku bertobat percaya Yesus, waduh, keluargaku dipulihkan, bisnisku jadi maju. Kamu juga, kalau kamu melakukan hal yang sama, bertobat percaya Yesus, datang beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan memulihkan keluarga dan ekonomimu. Jadi waktu mereka mengalami sesuatu dengan Tuhan, mereka bersaksi, orang lain juga tertarik. Dan ketika mereka melakukan hal yang sama, mengalami lawatan Tuhan, mereka juga bersaksi kepada teman-teman yang lain. Maka gerakan Pentakosta mulai lebih berkembang. Saudara, kita juga percaya bahwa Wahyu 12 ayat 11 mencatat, dan mereka mengalahkan dia, si iblis, oleh darah anak domba, darah Yesus, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi si iblis dipatahkan waktu kita mulai memperkatakan kata-kata iman. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Aku akan memuliakan Tuhan. Oh, aku memang sakit, tapi oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Saudara, memperkatakan perkataan iman yang berdasarkan firman Tuhan, karena yakin Tuhan bekerja melalui iman yang teguh, menyebabkan banyak orang mengalami pertolongan Tuhan. Kesaksian yang praktis, kesaksian yang hidup, dan juga nyata ini sering membuat orang datang kepada Kristus. Contoh misalnya kita bisa melihat kelompok pengusaha yang tergabung dalam Full Gospel Businessman Fellowship. Mereka adalah orang-orang awam yang saling menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa mengajak teman-teman para pebisnis lain juga datang kepada Tuhan. Mobilisasi awam dalam pelayanan seperti inilah yang menyebabkan gerakan Pentakosta mengalami perkembangan yang pesat. Jadi kita melihat pertama tadi perkembangan Pentakosta, bagian B kita melihat penekanan teologi Pentakosta. Saudara sekalian, gereja Pentakosta dikenal dengan suasana ibadah yang ramai. Ada tepuk tangan, ada band lengkap. Tapi sebetulnya Pentakosta ini memiliki sistem kepercayaan yang berpusat pada pengalaman langsung dengan Roh Kudus. Dan ada 4 tiang utama dari keyakinan Pentakosta. Yang pertama, percaya Yesus adalah juru selamat. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Manusia selamat bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena amalnya. Tapi anugerah Tuhan yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-10. Maka kita harus melakukan penginjilan agar semua orang percaya bahwa memang Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Dan jika demikian mereka akan diselamatkan. Kita juga harus menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena Matius 28 dan 19 dan 20 Yesus menyampaikan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus adalah juru selamat, itu yang pertama. Tetapi yang kedua kita melihat Pentakosta meyakini Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini adalah ciri khas utama. Pentakosta meyakini adanya pengalaman spiritual setelah pertobatan. Di mana orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus untuk menerima kuasa. Jadi kalau keselamatan bisa dianggap sebagai first blessing, berkat yang pertama, baptisan Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk kita bersaksi, menurut Kisah 1 ayat 8 adalah second blessing. Pentakosta juga yakin bahwa bahasa roh, glossolalia, adalah bukti fisik awal dari baptisan Roh Kudus. Seperti yang terjadi di loteng Yerusalem, Kisah 2 ayat 4. Di rumah Cornelius, Kisah 10 ayat 44-46. Di antara para murid di Efesus, Kisah 19 ayat yang ke-6. Saudara, Pentakosta meyakini bahwa karunia-karunia roh lain yang dicatat juga dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10 misalnya, masih bekerja aktif di gereja saat ini. Bukan hanya bahasa roh, tapi ada nubuatan, membedakan roh, mujizat, dan sebagainya.
Yang pertama Yesus Juru Selamat, yang kedua Yesus Pembaptis dengan Roh, yang ketiga Yesus adalah penyembuh, healer. Dia penyembuh yang ajaib. Kaum Pentakosta percaya bahwa bilur-bilur Yesus tidak hanya menyembuhkan secara rohani dari dosa, tapi juga secara fisik pada saat ini. Sehingga doa untuk orang sakit adalah hal yang lazim dipraktekkan oleh banyak gereja Pentakosta dan karismatik. Saudara, Yesaya 53 ayat 5 yang juga dikutip oleh 1 Petrus 5 ayat 24 menunjukkan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Ini bukan hanya kesembuhan rohani sehingga kita selamat, tapi juga kesembuhan fisik, kesembuhan mujizat waktu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan banyak mujizat lain terjadi. Yakobus 5 ayat 14 dan 15 mendorong kita, kalau ada orang sakit, panggil penatua jemaat untuk mendoakan mereka. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu dan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dan yang keempat, tadi Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai pembaptis dengan Roh, Yesus penyembuh yang ajaib. Yang keempat, Yesus adalah Raja yang akan datang. Kaum Pentakosta melihat ada urgensi yang kuat bahwa Yesus akan segera datang sebagai Raja. Wahyu 22 ayat 20 berkata, Aku datang segera. Karena itu gereja Pentakosta dan karismatik rajin menyampaikan khotbah tentang akhir zaman, perihal kedatangan Kristus dan kesiapan kita untuk menyambutnya. Pada umumnya, kelompok Pentakosta memiliki paham dispensasionalis premilenial. Maksudnya, mereka percaya Tuhan Yesus akan datang dari sorga, lalu akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi, yang ibu kotanya adalah Yerusalem di Palestina. Kerajaan 1000 tahun ini bukan simbolis, tapi benar-benar fisikal. Mereka juga percaya bahwa sisa Israel akan diselamatkan karena bertobat di akhir zaman. Israel tidak akan dilupakan sampai selamanya. Tapi sisa-sisanya akan bertobat, percaya kepada Yesus, Yesua. Dan mereka akan memiliki hidup kekal. Ini disebut sebagai remnant theology dan bukan replacement theology. Kalau replacement itu artinya Israel sudah berdosa, dibuang oleh Tuhan, digantikan oleh gereja dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi Alkitab menunjukkan ada sisa remnant daripada orang Yahudi yang juga akan bertobat pada akhir zaman. Kelompok Pentakosta meyakini banyak nubuat akhir zaman akan digenapi secara literal atau hurufiah. Misalnya tentang pemulihan Israel, tentang adanya tanah perjanjian yang Allah pernah janjikan kepada Abraham dari sungai Nil sampai sungai Efrat, dari Mesir sampai Irak. Adanya raja yang memerintah secara kekal, itulah Yesus yang akan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun yang kemudian akan bergabung dengan kerajaan kekal, langit baru dan bumi baru. Dan mereka juga menerima penafsiran secara historis namun futuris. Jadi apa yang pernah terjadi pada masa lalu sudah digenapkan, bisa terjadi lagi dalam skala yang lebih besar pada masa yang akan datang. Karena ada double fulfillment. Jadi penggenapan ganda. Misalnya Yoel menubuatkan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Itu sudah tergenapi dalam Kisah Rasul 2. Yaitu pada hari Pentakosta. Tetapi Petrus berkata, janji ini bagimu dan keturunan yang akan datang. Berarti ada dimensi futuris. Jadi bukan hanya simbol yang sudah digenapi pada masa lalu saja. Tetapi in the future, pada masa depan, ada hal-hal tertentu yang juga akan digenapi oleh Tuhan. Bagian C, persekutuan dengan kelompok Injili atau Reform. Saudara-saudara, gerakan Pentakosta sebetulnya adalah kelanjutan dari Holiness Movement atau gerakan kesucian. Karena itu orang-orang Pentakosta juga sangat menekankan kehidupan yang dipisahkan dari pengaruh dunia dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena tujuan yang dikejar adalah kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh.
menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang akan kita dapatkan pada hari kedatangan Kristus untuk kali kedua. Tapi sekarang kita harus bertumbuh di dalam progressive sanctification, kekudusan yang makin maju. Pentakosta juga sebenarnya adalah anak dari gerakan Injili atau Reform, namun punya kepribadian yang berbeda. Baik Pentakosta maupun Injili sama-sama memegang teguh sola scriptura. Alkitab adalah firman Allah yang tidak salah. Sola fide, keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus. Jadi keduanya sangat menekankan pentingnya kelahiran baru, bukan hanya dari sekedar Kristen nominal, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Baik kelompok Injili maupun kelompok Pentakosta giat melaksanakan amanat agung Yesus, yaitu pemberitaan Injil ke segala bangsa. Jadi banyak kesamaannya. Namun kita harus melihat ada beberapa perbedaan utama. Kelompok Injili atau Reform itu percaya bahwa baptisan Roh Kudus terjadi pada saat seseorang mengalami kelahiran baru. Jadi waktu lahir baru, ya dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kelompok Pentakosta berkata, lahir baru adalah pengalaman pertama, lalu baptisan Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk orang-orang melayani, bersaksi dengan power dari Roh Kudus, itu adalah second blessing, pengalaman kedua setelah kelahiran baru. Yang kedua, banyak orang Reform menganggap bahwa karunia mujizat termasuk bahasa roh sudah berhenti di zaman rasul-rasul. Atau kalaupun masih ada, hanya sedikit dan sangat dibatasi. Tetapi kelompok Pentakosta percaya bahwa itu adalah karunia yang tetap berlaku sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Jadi mereka percaya bahwa bahasa roh yang asli itu masih ada dan juga mendoakan orang-orang sakit supaya sembuh. Yang ketiga, kelompok Reform menekankan doktrin, hal-hal yang berkaitan dengan intelektual. Sedangkan kelompok Pentakosta menekankan experience, pengalaman. Nah makanya kalau kita combine, jadi kelompok Pentakosta juga mempelajari doktrin Alkitab yang benar supaya tidak menyeleweng, mengisi akal budinya dengan pemahaman firman. Tapi roh api yang berkobar-kobar itu menyala tetap. Wah ini menjadi sebuah gabungan yang sangat luar biasa. Yang keempat, kelompok Reform pada umumnya ibadahnya liturgis teratur. Pentakosta lebih ekspresif, tepuk tangan, angkat tangan, atau hal-hal spontan dalam ibadah. Nah seharusnya kita tidak usah mempertentangkan kedua hal ini, tapi menyelaraskannya. Kelompok Injili atau Reform menekankan doktrin, penebusan, pembenaran, justification, karya salib, dan memang itu adalah sesuatu yang benar dan alkitabiah. Pentakosta karismatik menekankan pengalaman dengan Tuhan, kuasa Roh Kudus. Saya yakin Reform tanpa Pentakosta seperti perpustakaan besar yang lampunya mati. Bukunya sih lengkap berisi doktrin, tapi tidak ada yang bisa membacanya karena gelap. Tidak ada pencerahan, iluminasi karena kuasa Roh Kudus. Sedangkan Pentakosta tanpa Reform seperti petir yang menyambar-nyambar, duar, tanpa kabel, penuh energi dan cahaya tapi tidak terarah dan bisa menghancurkan. Sedangkan kalau terarah itu menjadi listrik yang menerangi orang dalam kegelapan. Semangat Pentakosta memberi energi untuk melakukan kebenaran yang didapat dari pendalaman Alkitab. Pendeta Dr. Hael Senduk yang adalah pendiri dari Gereja Bethel Indonesia pernah berkata, sebetulnya teologi Pentakosta atau teologi GBI secara lebih spesifik, itu teologi Injili ditambah karya Roh Kudus. Saudara, kalau kelompok Injili menekankan karya Kristus di salib, soteriologi, keselamatan, sanctification, penyucian setelah kita diselamatkan, Pentakosta tidak hanya berhenti di salib, tapi berjalan sampai ke loteng Yerusalem. Bukan hanya menekankan soteriologi keselamatan, tapi pneumatologi, karya Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya bekerja secara internal, mengubah karakter, menyucikan kita, tapi juga secara eksternal, memberikan kuasa, karunia, mujizat. Nah, jadi idealnya seorang Kristen harus berjalan dari salib Golgota menuju kamar loteng Yerusalem, Pentakosta, untuk menjadi orang percaya yang utuh, ditebus oleh darahnya. Inilah yang disebut sebagai orang Kristen
full gospel. Injil sepenuhnya. Percaya keselamatan di Golgota, tapi juga pengurapan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Saudara, kita sudah ditebus oleh darahnya, tapi kita juga harus diberi kuasa oleh Rohnya untuk menjadi saksi. Kaum Pentakosta senang dengan khotbah Alkitabiah, namun praktis dan aplikatif. Setia pada teks, namun relevan pada konteks. Tidak hanya logika kering, tapi membuat roh menyala-nyala mencintai Tuhan sehingga mentransformasikan hidupnya. Kaum Pentakosta tidak tertarik pada orang bergelar teologi tinggi, tapi mandul pelayanannya. Khotbah dengan bahasa tinggi, namun jemaat mengantuk mendengarnya. Pandai berdebat, tapi tidak memenangkan jiwa. Paham teologi, tapi tidak bisa mengusir setan. Banyak membaca buku, namun malas berdoa dan berpuasa. Karena itu mari kita bertumbuh sama-sama dalam pemahaman firman yang makin dalam, namun tetap berkobar-kobar dengan api Roh Kudus. Tujuan kita sama, memenangkan jiwa dan menjadi serupa seperti Kristus. Bapa kita satu. Mari kita bersatu dalam Kristus untuk menjangkau lebih banyak jiwa dengan pemahaman firman yang benar. Tapi jangan lupa dengan pengalaman pribadi, dengan roh yang menyala-nyala. Siapa yang mau berkata, aku mau memiliki pemahaman firman yang lebih dalam, tapi rohku juga tidak padam. Aku tidak jadi seperti orang Farisi, apalagi yang suka nyala-nyalain orang lain. Aku mau berkobar-kobar untuk memenangkan jiwa. Kalau itu doa saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami terbatas, tetapi karya Tuhan sangat luas. Sehingga biarlah kami tidak membatasi diri di dalam kelompok-kelompok yang kemudian menyerang satu dengan yang lain. Tapi kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus yang saling melengkapi. Sehingga kami bisa bertumbuh menjadi serupa seperti Engkau dan memenangkan lebih banyak jiwa bagi Yesus. Berkat Tuhan atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.